Yo, balik lagi sama gue Rizal Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Ethereum, teman-teman. Jadi kemarin ya, lebih tepatnya pas malam hari ini ada saya update nih untuk Bitcoin dan juga Sui ya. Jadi setelah Jerome Powell speak, ini saya ada update. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau melihat juga sekaligus melihat analisa dari Sui ya, bisa ditonton video kemarin malam, teman-teman. Dan ya, per hari ini sebenarnya kita lihat market nggak gimana gerak ya. Dan kita lihat juga Fear and Greed naik sedikit ke area 50 karena Bitcoin masih mengalami kenaikan walaupun ya sedikit, teman-teman. Dan kita lihat juga untuk beberapa altcoin juga masih di situ-situ aja karena Bitcoin dominance kembali menguat. Kemudian kita lihat juga untuk ya mayoritas altcoin ini ada beberapa yang sudah malah balik mengalami penurunan dari secara volume, teman-teman. Jadi ya kita ataupun saya kemarin juga sudah saya sampaikan, dengan kondisi seperti ini altcoin masih akan lebih sulit perform ya, walaupun baru mantul tipis-tipis tapi bukan berarti dia udah recovery ya, masih cukup jauh lah jika dibandingkan sama waktu market itu drop karena perang ya. Dan ya walaupun kemarin juga kita ataupun sudah saya update ya, ini kita udah mendapatkan beberapa good news, tapi ya market sepertinya kita melihat Bitcoinnya itu mulai stuck ya di sekitar 108 ribuan dolar, dimana ini udah deket sekali dengan trend resisten dan juga ini adalah previous high-nya dia, atau kita bisa bilang juga ini menjadi area supply ya di sekitar 108-109 ribu dolar. Udah deket sekali dengan trend resisten. Kalaupun di sini dia mendapatkan rejection dan retracement, maka itu sangatlah wajar, teman-teman. Ya, sangatlah wajar. Maybe dia retest sekedar EMA21 atau retest terhadap SNR sebelum di sekitar 105 ribuan dolar untuk dia balik testing balik ke trend resisten ini plus area supply ya di 108-109 ribu dolar. Nah, ini masih bisa menjadi pertimbangan ya untuk teman-teman semua yang nanyain Bitcoin ya, karena so far kita lihat oke, dia closingnya cukup oke nih tadi pagi ya di 107.300-an. Next candle dia coba up lagi nih tuh tadi di 108.380 dolar. Baru di sini kita lihat adanya sedikit rejection. Maka kalau memang kita mendapatkan retracement, sangat wajar ya kalau dia hit di sekitar 105, 106, itu sangat-sangat wajar gitu. Oke. Dan kalau saya boleh tambahin markingan di 105-106 tersebut, sebentar guys. Lihat nih. Sebelumnya ini menjadi area support and resistance nih. Ini resistance, ini support, ya ini SNR, ya ini support juga, ini resistance, and ini support plus ada EMA21 juga. Ya secara daily time frame. Jadi ya ini sangat-sangat menjadi area yang bisa diperhatikan atau dipantau sih sebenarnya sama teman-teman sekalian untuk secara daily-nya Bitcoin. Tapi ya secara overall dia masih bergerak di dalam range itu-itu aja. Ya belum adanya movement yang signifikan. Dan ya sembari kita menunggu, kan ini udah mau selesai bulan Juni, tinggal beberapa hari lagi lah kita memasuki bulan Juli. Ya hopefully lah di bulan Juli Bitcoin bisa break ya dari trendan resisten ini ya, ataupun kita bisa bilang dari triangle ini. Jadi kalau misalkan melihat dari triangle ini pun ya once dia break gitu ya, let's say di sinilah breaknya waktu udah memasuki Juli lah ya, kurang lebih ya target maksimal dari triangle ini secara chart pattern adalah di 119 sampai 120 ribu dolar. Kalau kita ngomongin secara chart pattern saja, teman-teman, ya itu bisa menjadi pertimbangan. Tapi kalau dia breakdown ya benar-benar let's say dia breakdown, teman-teman, ini untuk worst case-nya ya teman-teman bisa pantau di 90 ribu nih. Bisa aja cuman bikin tail candle kemudian dia recovery lagi, dimana ini juga ada tahanan ya di 93.000 nih. Ini ada area demand juga nih 93 ya. Ini ada area tahanan, kemudian next area, nah ini ada area imbalance secara daily. Nah tuh, jadi dia ngevisit imbalance ya, mungkin saja ini untuk worst case-nya ya teman-teman, ngevisit imbalance cuman bikin tail candle ya, tail candle kemudian closing di atas, kemudian dia perlahan up lagi dan sideway lagi dengan range yang cukup lebar, kurang lebih kayak gini nih ya. Dia drop cuman bikin tail candle, up lagi, dan ya masih balik sideway lagi di dalam triangle patternnya. Ya, ini kita ngomongin the worst case-nya untuk si Bitcoin dan juga untuk skenario bagusnya ya, target maksimalnya kalau dia break out ataupun breakdown ya, itu untuk
kalian bisa pantau, oh kira-kira kalau breakdown maksimalnya berapa, kalau dia breakout maksimalnya berapa kalau secara chart pattern. Tapi ya sekarang so far masih oke, masih bullish untuk Bitcoin ya, kita follow up untuk skenario bullishnya ya. Hopefully lah kalau kita dapetin retracement, it's good teman-teman ya. Jadi kita masih mendapatkan waktu untuk mungkin teman-teman yang kemarin-kemarin belum sempet buy dan lain sebagainya, oke kita masih dikasih diskon lagi. Dan ya itu teman-teman untuk secara daily Bitcoinnya. And ya untuk secara 4 jam atau hourly ya, ini kemarin juga sudah saya bahas ya. Di sini naiknya itu tangga bertahap banget nih ya, korektif banget. Tapi bukan semerta-merta kalau korektif kemudian dia bakal dump kenceng, nggak juga. Di sini kita lihat juga ini naiknya juga korektif nih teman-teman. Kita bisa lihat tuh, ini naiknya korektif kemudian boom dia ngepump ya. Di sini juga, di sini setelah adanya rejection strong ya, kemudian dia korektif doang nih, kan expect seperti ini gitu kan, bear flag dan sebagainya, dia malah up dulu nih, baru dia drop kembali teman-teman. Jadi walaupun kita lihat adanya tanda-tanda pelemahan momentum dari sisi buyersnya, tapi di situ juga nggak cukup sellers yang untuk ngebuang barang, maka terjadi seperti ini nih ya, naiknya korektif banget. Somehow di sini adanya rejection kecil, tapi ya cuman sideways doang teman-teman. Jadi if kita mendapatkan retracement pun it's okay dan sangat-sangat wajar ya, maybe di sekitar 105 ribuan dolar ini bisa menjadi area pantauan untuk kita semua. Cuman belum adanya pelemahan yang sangat-sangat signifikan juga ya, red candle besar juga belum ada. Jadi ya kalaupun dia retest ke EMA21 ini bisa sekali diperhatikan nih, masih di range 105 sampai 106 ribu. Dan notesnya adalah highest level di sini sudah mampu di take out nih ya, sama si Bitcoin nih. Ini udah mampu di break, kemudian nextnya lagi dia revisit kembali ke area ini ya, baru adanya sedikit rejection kecil ya, belum rejection yang strongnya kita belum melihat ya. Jadi kalau misalkan kita lihat belum adanya rejection strong ya, maybe dia cuman bikin base aja untuk dia siapin atau lanjutin penguatan. Dan ya kita juga bisa lihat ya, berkaca juga seperti ini juga naiknya udah korektif banget ya, somehow dia break up dulu gitu ya, terus retracement 100% sebelum going up. Dan ya di sini juga nih naiknya udah korektif banget, kemudian ada retracement sideways, kemudian baru rally ya. Jadi mungkin di sini ketika dia udah korektif gini, adanya retracement dulu ya, baru nanti sideways, baru nanti dia breakout ya, hopefully di bulan depan teman-teman expect-nya gitu ya. Palingan ini bisa saya tambahkan untuk lebih detailnya secara time frame 4 jam ya, di 104.658 sampai 105.530 dolar untuk secara kita ngomongin lower time frame, di time frame 4 jam ya. Ini bisa menjadi area pantauan untuk kita semua. Ethereum gimana? Nah ini Ethereum juga memegang peranan penting ya sebenarnya untuk altcoin, dimana kalau kita lihat sebenarnya secara daily ini bagus banget ya, karena mayoritas altcoin kita lihat dari swing low pada April kan di sini nih untuk Ethereum. Nah mayoritas altcoin itu udah ada di sini. Somehow untuk Ethereum dia sedikit lebih atas teman-teman, berarti kan good ya, performa untuk Ethereum ini cukup bagus. Dan sebelumnya dia udah pumping ya dari Mei, kemudian dia sideways dan akhirnya dia sempet drop ya karena perang kemarin sampai 2100-an, dimana ini area yang saya markingin menjadi area tahanan SNR yang cukup strong pada pergerakan sebelum-sebelumnya. Tiap kali dia retest di situ berhasil lah at least maintain, kemudian dia lanjut naik lagi gitu. Dan ya so far sekarang pun kita mendapatkan hal serupa ya pada Ethereum secara daily time frame. Cuman masalahnya sekarang dia lagi retest balik di previous SNR nih, pas tuh ada EMA21 juga di 2476 sampai 2547 dolar ya untuk si Ethereum. Dan ini nextnya lagi udah dekat sekali ya di 2732 sampai 2862, kemudian baru next di 3000 dolar angka psikologis. Jadi secara obstacle ini masih banyak banget ya, ini 1, 2, 3 untuk si Ethereum. Meanwhile walaupun kita lihat di waktu koreksi ya masih bertahan, ataupun kita bisa bilang juga dia bikin yang namanya higher low ya secara daily time frame. Expect seperti apa ya, expect dari sini dia mampu reclaim kembali ya untuk dia ngejar 3000 dolar ya, kurang lebih seperti itu simpelnya. Cuman kita perlu sekali perhatikan nih ya secara dirinya
At least kalau dia belum mampu nih break area ini, reclaim balik di atas 2.547 dolar, maka ya suka nggak suka, siap nggak siap, kita akan melihat Ethereum balik koreksi dulu. Dimana ini udah penghujung bulan Juni, udah di tanggal 26 juga ya, berarti tinggal 4 harian lagi lah teman-teman. Jadi tinggal 4 hari lagi menutup bulan Juni, sekaligus menutup kuartal 2. Ya mungkin kita nggak bisa berekspektasi banyak lah ya. Besok aja udah hari Jumat, kemudian Sabtu Minggu, Senin lagi. Dan ya mungkin akan bermain di sekitar range ini ya, 2350 sampai 2450 nih. Ya, di range 1000 dolar ini mungkin kita masih bermain-main di range ini ya, sampai kita memasuki bulan baru dan kuartal baru, kuartal 3 teman-teman ya. Itu sih palingan yang bisa diperhatikan, karena momentumnya ataupun waktunya ini udah mepet sama weekend ya. Biasanya ya teman-teman juga tahu ya, weekend itu nggak gimana gerak market, jadi kita bisa expect ya setidaknya dia sideways lah di range tertentu. Cuman ya peluangnya masih cukup besar, setidaknya harapannya dia bisa run up lagi ya ke 3.000 dolar ya, at least di bulan depan ya. Saya nggak ngomongin new ATH, saya nggak ngomongin next target tinggi, ini dulu aja ya, yang menurut saya masih bisa tercapai setidaknya untuk Ethereum ya, selama memang dia masih hold nih ya, catatannya dia masih hold di atas 2.100 dolar. Untuk secara hourly 4 jam ya 4 jamnya pun kita bisa lihat ya, ini menjadi area supply sebelumnya nih tuh, dan waktu dia retest adanya rejection tapi kecil nih. Yang menariknya adanya rejection atau tapi kecil, dan ini previous high-nya pun sudah di break sama Ethereum. Ya, kita tentu belum tahu ya di sini apakah dia kuat break atau tidak. Cuma setidaknya di sini kita udah mendapatkan good news, karena previous high-nya ini mampu di take out dengan tidak terlalu susah. Jadi kalau at least kita mendapatkan dari sini, dia akhirnya mendapatkan koreksi atau setidaknya dia masih creating base gitu ya. Nih dari creating base di sini ya, menandakan walaupun dia retest terhadap SNR ataupun kita lihat secara hourly di sini ada area supply, dari sisi sellers itu nggak kuat untuk ngedorong atau ngebawa harganya turun lebih jauh lagi. Dan ini coba saya marking lagi ya lebih detail. Di 2.377 sampai 2.400 dolar ya, sekitar area itu, ini bisa menjadi pertanda yang cukup baik untuk Ethereum. Setidaknya sooner or later area ini bisa didobrak gitu, karena ya selama memang area ini sudah di testing dan belum adanya reaksi atau red candle besar yang menandakan sooner or later area ini kemungkinan besar bisa di break ya. Semoga nggak ada bad news lagi loh teman-teman, itu catatannya untuk si Ethereum ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update ya untuk Ethereum secara hourly, daily, berikut juga dengan Bitcoin ya, hourly, dailynya juga. Dan ya ini juga secara short term 24 jam terakhir Bitcoin liquidation heatmap ada di 108.800 sampai 109 ribuan dolar nih yang punya liquidation gendut, berarti banyak mayoritas melakukan sell short secara short termnya. Itu yang perlu diperhatikan dan diantisipasi. Bisa aja nanti dia cuma testing area itu sebelum akhirnya dia koreksi gitu ya, seperti ini koreksi baru benar-benar diangkat ya, bisa terjadi juga teman-teman ya. Palingan itu, dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.